Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, pada playlist ngaji budaya dan kesadaran di channel ini, kita sudah pernah membahas terkait dengan makna dan filosofi berbagai macam sesaji. Ya, baik itu ada bunga-bungaan, kemudian ada juga rokok maupun kinang, ada juga pisang, kemudian kita juga pernah membahas terkait dengan kopi, teh, dan wedang-wedangan, ya, dan lain sebagainya, berbagai macam sesaji. Nah, kali ini kita tidak boleh lewatkan terkait dengan jajan pasar. Nah, jajan pasar atau juadah pasar, jadi beda daerah beda istilah, tapi intinya adalah jajan pasar. Nah, jajan pasar itu sendiri sebetulnya apa ya namanya, adalah makanan ringan tradisional Jawa maupun makanan ringan yang lebih modern, yang mana itu asalnya adalah belinya di pasar atau kemudian beli di toko yang kulaannya atau dia itu untuk dijual kembali itu ngambilnya dari pasar, kemudian juga toko-toko yang ada di pasarnya. Artinya adalah intinya pada pembelian yang dilakukan sumbernya di pasar atau dari pasar. Nah, kalau kemudian kita mau menilik yang kemudian itu dinamakan jajan tradisional seperti klepon, getuk, kemudian ada apem, lemper, kemudian ada lepet, lemet, kemudian apalagi ada onde-onde dan lain sebagainya, yaitu merupakan suatu jajanan tradisional yang itu adalah makanan matang dan itu biasanya juga tidak tahan lama. Nah, kalau yang seperti itu maka biasanya kalau digunakan sebagai sesaji itu bisa tahan setengah hari atau sampai 1 hari. Sedangkan kalau kita mau yang jajan lebih modern seperti yang kemudian jajan sudah diplastiki, ya, seperti ini kan ada kerupuk-kerupukan, kemudian ada ciki-cikian, ya, atau yang mungkin yang sudah bermerek, yang saya tutup mereknya, yang seperti ini bungkusnya, itu juga bisa digunakan. Artinya adalah tidak kemudian serta-merta harus makanan tradisional, ya, jadi kondisional. Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya adalah esensinya adalah pada jajan atau makanan ringan yang belinya di pasar atau beli di warung yang kulaannya itu di pasar, bersumber dari pasar untuk dijual kembali. Nah, kita jadi tidak berfokus kepada masing-masing satu persatu jajanan tersebut. Karena apa? Karena masing-masing jajanan itu memiliki makna filosofi tersendiri, utamanya adalah yang tradisional, misal apem, kemudian itu punya filosofi dan makna tersendiri, kemudian klepon itu juga sama, lemper dan lain sebagainya itu juga sama. Tapi kita generalisir saja, kita bahas intinya yaitu pada jajan pasar. Nah, kenapa kemudian pada sesaji Jawa itu kita menggunakan jajan pasar? Nah, kita fokus kepada jajan itu kan sebuah makanan, yang mana makanan itu satu merupakan bentuk ketika disajikan adalah bentuk penghormatan kepada tamu atau kepada yang disuguhi. Ya, kita misal menyambut tamu, ya, di rumah kita, kemudian kita menyuguhkan dengan berbagai macam jajanan, berbagai macam makanan. Nah, sama di sesaji juga demikian. Jadi leluhur yang kemudian kita persilahkan untuk mengambil saripati dan juga untuk kita beri persembahan penghormatan,
itu kita suguhkan seolah-olah kita menyuguhkan tamu seperti itu. Kemudian selain sebagai simbol penghormatan, itu juga simbol rasa syukur. Bagaimana kemudian kita dengan rezeki yang kita miliki bisa membeli atau membuat jajan pasar tersebut, ya. Kemudian kita suguhkan bahwa ini sebagai wujud rasa syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita suguhkan ya kepada leluhur yang nantinya juga bisa kita makan sendiri untuk mengambil berkah. Nah, kemudian apalagi bahwa yang namanya jajan pasar itu terdiri dari dua kata tadi, jajan sebagai makanan, kemudian pasar sebagai tempat belinya. Nah, pasar, jajan pasar. Kenapa disuguhkan dalam sesaji? Harapannya adalah semoga rezeki yang menyuguhkan atau rezeki yang punya hajat itu seolah-olah dan seperti di pasar, seperti itu. Artinya apa? Artinya di situ terjadi perputaran rezeki yang terus-menerus tiap harinya, bahkan tiap waktunya, dari mulai buka sampai tutup. Di situ terjadi sebuah transaksi, terjadi suatu akad jual beli, yang mana harapan doanya seperti ini, atau makna doa ketika kita menyuguhkan jajan pasar seperti ini. Semoga rezeki kami itu seperti rezeki orang yang di pasar, selalu ramai, selalu sukora harjo, kemudian juga selalu perputarannya tidak pernah berhenti, seperti itu. Jadi ada pemasukan dan pengeluaran, dan disitu ada keuntungan juga. Harapannya pada keuntungannya, bukan kerugiannya, seperti itu. Maka kita kemudian di rumah atau dimanapun menyuguhkan jajan pasar, ya semoga rezeki kita itu seolah-olah di pasar yang selalu ramai, selalu lancar, ya, dan tanpa henti, seperti itu. Itu jadi sebuah simbol dari perputaran rezeki, ya, seperti itu. Nah, dengan harapan rezeki itu ya selalu ada dan perputarannya selalu lancar, dan kemudian ramai receh seperti di pasar, seperti itu. Itu diniatkan misal dalam rumah tangga dan hajat-hajat yang lainnya, atau dalam manten, ya, adat manten dan lain sebagainya. Nah, kemudian intinya adalah seperti itu. Kenapa secara generalisir kita menyuguhkan jajan pasar dalam sesaji. Nah, kemudian untuk sesaji itu sendiri dalam wujud jajan pasar itu lebih baik adalah yang tidak terbungkus plastik seperti ini. Nah, kalau bisa ya bungkusnya apakah itu di mangkok kemudian dibuka, kemudian selain di mangkok dibuka atau di piring, kemudian di nampan, bisa juga kemudian dialasi dengan daun, baik daun pisang atau daun pandan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita memakai unsur yang lebih alami, yang mana energinya atau peranannya itu lebih alami, seperti itu. Tidak anorganik, melainkan organik, sehingga menghasilkan prana atau energi, ya. Kalau plastik itu tidak, bahkan bisa menghalangi energi. Jadi saripatinya menguapnya atau ngabar kalau bahasa Jawa, atau menguapnya itu terhalang oleh plastik, seperti itu. Misal mau diwadahi plastik, yaitu buat wadahnya saja, tapi nanti atasnya dibuka dulu sedikit, ya, dibuka sedikit, kemudian ketika menyuguhkan, ya nanti ketika membaca rapal atau doa tertentu untuk menyuguhkan, yaitu dibuka terlebih dahulu, nanti kalau sudah selesai ditutup kembali supaya tidak basi atau tidak kemudian jadi melempem. Nah, seperti itu, supaya energinya bisa menguap terlebih dahulu, saripatinya bisa menyebar ke alam. Nah, seperti itu. Dan kemudian juga jenis dari jajanannya itu menyesuaikan siapa yang disuguh, seperti itu. Kalau menyuguh leluhur kita, yang mana leluhur kita itu misal ya, itu adalah dan tentunya kakek nenek, ya, orang-orang sepuh, ya tentu jajanannya menyesuaikan dengan selera mereka, apa ya yang kira-kira disukai oleh kakek dan nenek. Oh, ternyata suka seperti rengginang, suka seperti lemper, kemudian lepet,
lepet, kemudian lemet, atau suka dengan klepon, nah itu disuguhkan seperti itu. Kemudian kalau misal yang disuguh itu lebih muda, artinya adalah lebih muda dari kakek nenek, ya mungkin itu orang-orang yang umurnya 30, 20 atau 35-an itu kan sudah lebih modern lagi, maka yang disuguhkan ya jajanan yang lebih modern lagi. Nah, seperti itu. Kalau yang disuguhi adalah arwah atau ruh dari anak-anak yang kecil, ya sesuaikan dengan jajan-jajannya yang disukai oleh anak kecil, seperti itu. Yang sudah bermerek seperti ini juga tidak ada masalah, ya. Yang sudah bermerek bungkusan, ya tidak ada masalah. Wafer-wafer, ciki-ciki, ya tidak ada masalah itu ketika yang disuguhi adalah ruh dari yang anak-anak kecil, seperti itu. Nah, kemudian juga menyesuaikan selain pada generasi atau usianya, juga menyesuaikan adat di suatu daerah. Artinya makanan di daerah Jawa Timur, kemudian di Jogja atau di Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing punya ciri khas tersendiri dan berbeda-beda. Bahkan tiap kota juga berbeda-beda. Nah, itu menyesuaikan. Jadi kita tidak menyuguhkan makanan yang di Semarang dengan makanan yang khas di Surabaya, tidak. Tapi sesuai dengan yang khas dari makanan tradisional Semarang. Misal kita menyuguhkan di Jogja, ya kita tidak mengambil makanan khas yang ada di daerah Pasundan. Nah, seperti itu. Sehingga itu menyesuaikan dengan suatu selera masyarakat pada umumnya. Karena yang leluhur maupun arwah yang mau disuguhkan itu domisili dan juga bertempat tinggalnya ya di sekitar situ, ya, menyesuaikan saja. Jadi mengira-ira seperti itu. Oke, jadi intinya demikian. Kembali lagi bahwa itu adalah simbol dari jajan pasar ini adalah satu penghormatan, dua rasa syukur, dan yang ketiga adalah doa harapan untuk semoga rezekinya seperti di pasar yang selalu ramai, selalu terjadi pertukaran dan perputaran rezeki. Semoga di rumah tangga saya, semoga di ritual adat saya, dan semoga pada diri saya sendiri mendapatkan kerezekian yang berlimpah seperti keberlimpahannya rezeki yang ada di pasar. Demikian kurang lebihnya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan kita lanjutkan pada pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.